Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalian sehat ya hari ini. Siap menerima materi pelajaran matematika? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Eko Sari Prastianingsih. Kalian bisa panggil dengan nama Bu Sari. Bu Sari di sini mengampu mapel matematika kelas 7E sampai dengan 7I. Nah, sebelumnya Bu Sari berpesan, kenapa kita melakukan kelas virtual seperti ini? Ya, karena memang masih dalam masa pandemi, sehingga kita diharapkan kita semua, Bu Sari, kalian sekeluarga juga mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga diri sendiri dan menjaga kesehatan keluarga dengan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu apa? Dengan mencuci tangan, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker kemanapun kalian berada, tetapi usahakan tetap berada di rumah karena aman kalau kita berada di rumah. Nah, untuk materi pelajaran kali ini Bu Sari mengajak kalian untuk mengikuti video pembelajaran untuk materi yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Siap ya? Sebelumnya berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke anak-anak, sekarang kita belajar mengenai bilangan. Nah, ternyata banyak sekali bilangan-bilangan di sini ya. Bilangan yang paling sederhana adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, bilangan asli itu seperti kalian waktu SDMI, ingat kan? Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, lebih luas dari bilangan asli itu adalah bilangan, ada yang tahu? Bilangan cacah. Bilangan cacah itu ketambahan angka 0. Ya, 0. Jadi bilangan cacah itu mulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lebih luas dari bilangan cacah, yaitu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada negatif, misal negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Jadi untuk bilangan bulat, coba sebutkan bilangan bulat dari sini. Betul. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian semuanya ini termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu selain bilangan asli, cacah, bulat, ada ketambahan lagi, ada di sini desimal. Ya, tetapi syaratnya desimal yang bisa dijadikan pecahan. Contohnya apa? 0,25. Ini kan desimal ya, 0,25. Diubah ke pecahan, bisa enggak? Bisa dong. Berapa? 1/4. Contoh lain coba. Bu Sari punya angka 0,40. Berapa dong pecahannya? Berapa? Benar, 2/5. Bisa juga akar. Akar, ya. Akar contohnya. Tetapi syaratnya akarnya harus bisa kita keluarkan. Bisa dikeluarkan. Contoh, akar 4. Berapa tuh akar 4? Betul, 2. Akar 16. Berapa? Betul, 4. Nah, jadi semuanya ini bilangan rasional. Ada bilangan bulat, cacah, asli, desimal, pecahan, akar. Itu semua termasuk bilangan rasional. Kebalikan bilangan rasional itu apa? Kita cari warna baru. Nah, di sini ada bilangan irasional.
bilangan apa? Irasional. Betul. Bilangan irasional itu bilangan yang mustahil kita wujudkan, mustahil kita pikirkan, tetapi ada gitu loh. Contoh, desimal juga. Desimal ada, desimal yang termasuk bilangan irasional. Tetapi tidak bisa dipecahkan, tidak bisa mengubah menjadi pecahan, tidak bisa diubah menjadi pecahan, ya. Contohnya apa toh desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan? Contoh 0,123678995 banyak sekali, komanya banyak sekali, nggak bisa kita jadikan atau nggak bisa kita ubah ke pecahan. Contoh lagi, bilangan irasional pi. Nah, pi. Ingat waktu pelajaran fisika ya, ada pi. Pi itu berapa toh? 3,14 sekian gitu ya. 1467. Gak hafal ya, saking banyaknya koma angka di belakang koma. Nah, ini termasuk bilangan irasional ya. Ada juga, Bu, akar ada enggak yang irasional? Ada. Contoh, akar 3. Berapa nih akar 3? Nah, bisa ya itu irasional. Nah, semuanya itu bilangan rasional, bilangan irasional ini adalah termasuk bilangan real. Bilangan nyata. Bilangan yang bisa kita wujudkan, bisa kita hitung, bisa kita lihat, itu namanya bilangan real. Nah, kemudian di luar bilangan real itu ada, kalau ada yang nyata berarti ada nggak nyata dong? Ada, yaitu apa? Bilangan imajiner. Imajiner. Contoh, akar min 3. Berapa ya akar min 3? Wah, nggak tahu. Nah, akar min 3 berarti I. I itu berarti imajiner. Ada lagi mungkin akar negatif 4. Itu juga imajiner. Bilangan yang tidak nyata atau tidak bisa kita wujudkan. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi semuanya ini termasuk bilangan kompleks. Kompleks sekali. Ya, jadi banyak bilangan, dari semua bilangan namanya bilangan kompleks. Tetapi untuk kelas 7 kita belajar ini enggak? Enggak. Kita hanya belajar bilangan bulat saja. Tidak ada real, irasional, imajiner, enggak. Kita akan belajar mengenai bilangan bulat saja. Oke? Untuk bilangan bulat kita hapus dulu papan tulisnya. Sudah mengerti ya bilangan-bilangan itu apa aja, sudah paham? Ada bilangan real, irasional, rasional, imajiner, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, jadi apa tadi bilangan bulat pengertiannya? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian ini dulu bilangan negatif, ada 0, terus ada bilangan positif. Nah, itu namanya bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat kalian bisa menyebutkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kalau kita letakkan di garis bilangan, kalian mengingat-ingat lagi materi SD atau MI yang barusan kemarin ya. Ini garis bilangan nih. Nah, garis bilangan 0 di tengah. 0 di sebelah kirinya itu negatif. Contoh, negatif 2 kita letakkan di mana negatif 2? Negatif 2 di sini. Ini negatif 1, negatif 3. Di sebelah kanan 0 ada 1, 2, 3. Gitu ya anak-anak ya. Jadi pada garis bilangan kita bisa meletakkan sebuah angka pada garis bilangan tersebut. Apakah itu negatif ataukah positif. Nah, sekarang kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah,
Kita hapus dulu. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh nih, contoh nomor 1, bisa ada soal 7 ditambah 5. 7 tambah 5. Kalau dulu nih kalian di sekolah asal kan pakai garis bilangan nih. Garis bilangan misalnya ini saya buat ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 tambah 5. Dari titik 7 tambah berarti ke betul ke kanan ya. Berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata di angka 12. Isinya 12. Tapi kalau sekarang kalian udah tingkat lebih tinggi, nggak perlu dong pakai ini, langsung aja 7 tambah 5 sama dengan 12. Yang kedua, contoh soal yang kedua, 5 ditambah negatif 9. Di sini ada positif 5, ada negatif 9. Nah, ini yang biasanya kalian bingung nih, positif negatif gimana nih? Jangan panik ya, jangan bingung, gini aja. Jadi kita lihat dulu. Di sini yang besarnya, yang negatif ini angka berapa? 9-nya lebih besar dari negatif. Ya, jadi hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang 9 dikurangi 5 berapa? 4. Hasilnya negatif 4. Oke. Jadi 5 tambah negatif 9 sama dengan negatif 4. Kalau pakai garis bilangan, dari angka 5 mundur 9 langkah nanti ke angka negatif 4. Contoh soal yang ketiga, min 6 ditambah 3. Nah, ini hampir sama nih dengan nomor 2. Yang banyak negatifnya adalah 6. 3-nya positif tapi angkanya kecil. Jadi hasilnya apa? Negatif apa positif? Betul, negatif. Berapa? 3. Contoh soal yang keempat, negatif 5 ditambah negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, negatif tambah negatif, gampang kan? Hutang 3 ditambah kita hutang 5, berarti menjadi min apa plus? Min. Hutang berapa? 8. Betul ya. Nah, sekarang soal yang kelima, coba dihitung sendiri. Negatif 10 ditambah 12 ditambah negatif 5. Yuk, berapa tuh? Yuk cepet. Ayo berapa anak-anak? Betul, berapa nih? Ayo, PR. Nah, sekarang penjumlahan sudah. Sekarang kita masuk coba ke pengurangan. Contoh soal nomor 1, 9 dikurangi 3 sama dengan, ya cepet ya, 2. 4 dikurangi negatif 7. Nah, sudah mulai bingung nih. Di sini biasanya kalian bingung. Nah, gitu. Kita lihat dulu. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan negatif seperti ini, min ketemu min, hasilnya nanti positif. 4 ditambah 7. Ya, sama dengan 11. Contoh soal yang ketiga. Nah, negatif 3 dikurangi 12. Ini juga beda lagi ya. Dari nomor 1, 2, 3 kita sudah beda lagi soalnya. Min 3 dikurangi 12. Nah, ini juga sama dengan artinya min 3 ditambah min 12 sama dengan betul min 15. Contoh soal yang keempat, min 3 min 4. Nah, beda lagi kan? Yuk, kita pelan-pelan. Ada negatif berdekatan dengan negatif, min ketemu min, hasilnya apa tadi? Positif. Jadi min di depan tetap ya. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Gimana, anak-anak? Bisa ya? Nah, penjumlahan
pengurangan sudah. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung. Ini bisa dihapus dulu. Nah, di sini saya tambahi, saya taruh sini enggak apa ya, sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nomor 1. Di sini ada sifat komutatif. Masih ingat apa itu komutatif? Betul, yaitu pertukaran posisi. Maksudnya gimana ya? Nah, A ditambah B sama dengan B ditambah A. A tambah B sama dengan B ditambah A. Gimana itu maksudnya, Bu? Nah, kita masukkan sembarang angka ya, kita masukkan sembarang angka, misalnya A-nya 7. 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7. Ya. Berapa hasilnya? 12, yang sini juga 12. Gitu nggih. Jadi, untuk penjumlahan ini berlaku sifat komutatif. Ini penjumlahan bisa. Bagaimana kalau pengurangan? Bisa enggak ya? Kita cek saja, enggak apa-apa. Untuk pengurangan, misalnya kita pakai angka yang sama nih. 7 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 7. Hitung, 7 dikurangi 5 berapa? 2. Yang sini berapa? Min 2. Berarti tidak sama. Ya. Jadi, untuk komutatif pengurangan tidak bisa. Tidak bisa untuk pengurangan. Ya. Paham ya ini ya, komutatif ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini gimana? Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan bilangan. Gimana lagi tuh? Nah, A ditambah B sama dengan A tambah B baru tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, bisa dilihat ya formasinya. Sekarang kita buktikan pada yang penjumlahan dulu. Pada penjumlahan, misalnya nih, saya punya angka 7 ditambah 5 ditambah 2. Terus sebelahnya juga sama, 7 ditambah 5 ditambah 2. Yang kita kelompokkan dulu adalah misalnya yang ini 7 tambah 5. Yang sebelah sana 5 tambah 2. Ya. 7 tambah 5 berapa? 12 tambah 2. Yang sini 7 ditambah berapa nih? 7. Hasilnya, oh ternyata hasilnya sama. Berarti untuk asosiatif penjumlahan bisa ya? Bisa. Sekarang yang pengurangan, coba kita pakai yang pengurangan. Yang pengurangan dengan angka yang sama. 7, 5, 2, 7, 5, 2. Kita kelompokkan di sini. Nah, 7 dikurangi 5, 2 dikurangi 2. Yang sini 7 dikurangi 7. Maaf. 5 dikurangi 2 berarti berapa men? 3. Ya. Ini 0, di sini masih 4. Berarti untuk pengurangan asosiatif tidak berlaku atau tidak bisa. Ya. Ini asosiatif penjumlahan bisa, untuk pengurangan tidak bisa. Paham ya? Nah,
Sifat yang ketiga yaitu identitas. Identitas. Pada penjumlahan dan pengurangan, unsur identitasnya adalah angka 0. Kok bisa? Ya, angka 0 unsur identitas pada penjumlahan maupun pengurangan. Berapapun angkanya, baik penjumlahan maupun pengurangan, kalau kita tambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan bilangan itu sendiri, 2. Ya. Min 2 ditambah 0, hasilnya juga min 2. Bilangan itu sendiri. Paham ya? Anak-anak ya? Nah, untuk operasi dan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan sudah. Nah, sekarang Bu Sari mau masuk ke perkalian dan pembagian. Oh iya, sebetulnya itu Bu Sari lupa nih. Ada soal sedikit ya. Contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan tadi, misalnya ini latihan soal dulu sebentar sebelum kita masuk ke perkalian dan pembagian. Latihan soal nomor 1, 171, Bu Sari punya soal ditambah 324 ditambah 429. Nah, kalau kalian lihat secara ini langsung ya, jadi kalian sudah bingung dulu, wah pakai ini nih, enggak usah ya, kita gunakan aja tadi sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Apa aja tadi? Ada komutatif, ada asosiatif. Nah, orang kan umumnya ingatnya itu kan penjumlahan itu belakangnya ada, kita ambil yang paling gampang, belakangnya 10, hasilnya 100, bahkan juga 1000. Pokoknya yang gampang diingat ya, penjumlahan yang hasilnya 10, 100 dan 1000. Oke, kita lihat angka-angka di sini. Nah, kalau kita lihat, nah penjumlahan mana yang angkanya menunjukkan bilangan genap, misalnya 10, 100 dan 1000. Nah, di sini kita lihat angka 171 dengan 429. Nih ya. Ini kan gampang nih kalau dihitung. Wah, gampang. 600. Nah, ini namanya apa tadi? Komutatif ya, pertukaran posisi ya. Jadi kita tulis 171 ditambah 429 ditambah 324. Nah, ini 600. Nah, 600 tambah 324 kecil ya, sudah bisa ditebak hasilnya 924. Kita menggunakan sifat komutatif atau pertukaran posisi supaya kita menghitungnya lebih gampang. Contoh lagi yang nomor 2. 68 ditambah 13 dikurangi 18. Wah, langsung bisa ya. Betul, kita tukar posisi. 68 dikurangi 18 dulu. Ini kan gampang nih. Wah, 8 dikurangi 8, wah 0 ya. Baru ditambah 13. Ini berapa nih? 70 ditambah 13, 83. Ya. Oh, maaf, kalian betul. Nah, di sini berapa nih? 50. Nah, betul sekali. Ada yang selentingan tuh, saya dengar ya. 63. Ya, sekarang misalnya Bu, saya ini kadang dapat soal gini anak-anak. 7 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 9 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Waduh, 7 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 9 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Nah, gampang sekali juga sama. Kita kelompokkan aja. 7 dengan 3, 8 dengan 2, 6 dengan 4, ya toh? Terus yang terakhir 9 dengan 1. Berapa tuh? Oh, 40. Gampang sekali ya. Jadi nggak perlu kita bingung-bingung untuk mengerjakan pakai jari ya. Di awang bisa ya, karena kita sudah bisa mengelompokkan atau menukarkan posisi suatu bilangan gitu ya.
Nah, ini tadi latihan soal untuk ini, nanti ada PR sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar mengenai perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, yuk ingat kembali perkalian, kemampuan kalian untuk menghitung perkalian. Perkalian itu misalnya nomor 1 ada soal 7 kali 5. Kalian sudah harus hafal dong di luar kepala ya, untuk perkalian-perkalian berapa ini? 35. Nah, ini ada lagi contoh soal 5 kali negatif 9. Nah, sudah beda lagi. Plus kali min ya. Plus kali min. Kita ingat-ingat dulu. Dulu itu ada perkalian plus kali plus, hasilnya apa? Plus. Ada lagi plus kali min, hasilnya min. Ada min kali plus, hasilnya min. Min kali min, hasilnya plus. Ya. Jadi kalau ini hasilnya apa? Min. Min berapa? 45. Betul. Contoh nomor 3, min 6 kali 3 sama min kali plus min berapa? 18. Nah, contoh lagi misalnya min 10 kali 12 kali negatif 5. Nah, min kali plus, kita lihat tandanya dulu ya, jangan lihat angkanya dulu atau bilangannya dulu. Kita selesaikan dulu tandanya, tanda bilangannya. Min kali plus min. Min kali min plus, jadi hasilnya positif. Positif berapa ini? Nah, ya berarti kita paling gampang aja 12 kali 5, 60. 60 kali 10 berarti 600. Nah, gitu nggih. Jadi macam-macam bentuk dari perkalian bilangan bulat. Tidak hanya positif kali positif, tidak hanya negatif kali negatif, ada kombinasi, ada negatif kali positif, ada positif kali negatif. Nah, kemudian pembagian misalnya. Saya hapus dulu untuk pembagian. Nah, contoh soal nomor 1. 156 dibagi negatif 13 sama dengan, tanda bilangannya dulu kita selesaikan, tanda bilangannya dulu. Min apa plus nih hasilnya? Positif dibagi negatif. Nah, ini positif dibagi positif, positif. Nah, ini sama masih tetap ya. Gitu. Jadi untuk 156 bagi min 13, wah kita butuh apa namanya? Porogapit nih. Masih ingat enggak porogapit? 156 dibagi 13, ini hasilnya negatif ya. Ya, 1. Nah. Berarti 2, berarti negatif 12. Nomor 2. Negatif 285 dibagi 19. Silakan porogapit lagi. Hasilnya min apa plus? Min 15. Itu ya. Nomor 3 misalnya 3465 dibagi 231. Oh maaf, ini min ya. Min 231. Selesaikan dulu tandanya. Min apa plus? Min dibagi min plus. Ya, tapi tidak perlu ditulis ya. Kalau plus di depan itu tidak perlu ditulis. Nah, hasilnya berapa nih? Oh ya, 15. Gitu ya. Jadi di sini pembagian kita perhatikan juga tanda bilangannya, min apa plusnya. Nah, oke.
Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita belajar sifat-sifatnya seperti yang tadi pada saat kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Ada juga sifat komutatif juga di sini. Pertukaran posisi. Contoh, A kali B sama dengan B kali A. Pada perkalian kita buktikan aja, misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama enggak? Sama, yaitu 6. Pada pembagian bisa enggak ya? Pada pembagian coba kita buktikan aja. Kita buktikan saja. Pada pembagian 2 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 2. Bisa enggak? 2 bagi 3 sama 3 bagi 2. Sama enggak? Oh, beda. Ya, jadi pada komutatif pembagian tidak berlaku. Berlakunya hanya pada perkalian. Ini pada perkalian bisa, atau berlaku pada pembagian tidak bisa. Yang kedua, sifat yang kedua asosiatif. Asosiatif ya. Seperti tadi ditukar kelompokkan A kali B baru dikalikan C. Kalau di sini A kali B dikali C. Nah, contoh sini saya punya angka 6 kali 2, kurungnya saya buka dulu aja deh. 6 kali 2 kali 3 sama dengan 6 kali 2 kali 3. Ya. Di sini yang dikurung ini dulu. Kalau yang ini yang dikurung ini dulu. 6 kali 2 ya 18 kali 3. Apa nih? Hitung dulu, 18 kali 3 54. Nah, yang sini sebelum 54 tak tulis dulu sini. 12 kali 12 kali 3. Oh, di sini 6 kali 6. Nah, itu ya. 12 kali 3 36. 6 kali 6 36. Oh, sama hasilnya. Sekarang kalau di pembagian gimana? Buktikan aja. 6 dibagi 2 dibagi 3. Ini sama. 6 bagi 2 bagi 3. Yang ini kita kelompokkan dulu. Ya, 6 bagi 2 3 dibagi 3. Yang ini 6 dibagi 2 bagi 3 berapa ya? Oh, kayaknya kok susah ya. 2 bagi 3 0, berapa gitu. 20 bagi 3 0,6 berapa? Ternyata hasilnya tidak sama. Jadi untuk pembagian tidak berlaku juga sifat asosiatif ya. Ini pada perkalian bisa, pada pembagian tidak bisa. Ya, itu nggih. Jadi untuk sifat-sifatnya masih satu lagi. Saya taruh di mana ini ya? Oh, di sini aja deh. Yang ketiga, unsur identitas. Pada perkalian dan pembagian, unsur identitasnya adalah angka 1. Berapapun angkanya, kalau kalian kalikan 1 atau kalian dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 9 kali 1, 9. Ya. 8 dibagi 1, 8. 0,5 dikali 1, 0,5. Ya, jadi identitas atau angka yang menunjukkan unsur identitas pada operasi perkalian dan pembagian adalah angka 1. Kalau penjumlahan dan pengurangan tadi angka berapa? 0, betul. Gitu anak-anak, sekarang kita latihan soal. Nah, kita latihan soalnya. Kita latihan soal.
Nah, di sini besarnya punya angka 125 kali negatif 21 kali 4 kali negatif 2. Nah, jadi jangan bingung dulu. Kita terapkan tadi sifat-sifatnya baik asosiatif maupun komutatif. Ini yang paling gampang ini gimana ya? Oh, ini yang menghasilkan bilangan genap itu misalnya 125 kali berapa nih? Kali 4. Nah, di sini 125 dulu kita kalikan 4. Nah, berapa ini? 125 kali 4 500. Gampang kan? Sekarang baru 21 ini min 21 dikali min 2. Min ketemu min jadinya positif. Ya, gitu nggih. Jadi misalnya lagi, oh gini. Sebelumnya di ini ada cara lebih gampang lagi. 500 kali 2 lagi. Ini juga bisa tadi, tapi ada lebih gampang lagi ya. Kita bisa 500 kalikan min 2. Ya. 500 kali min 2, min 1000. Ya, min 1000. Jadi di sini min 1000 dikali min 21. Min ketemu min kali min. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ini kan gampang nih. 21.000. Ya, itu kita menerapkan sifat-sifat yang tadi. Sekarang yang nomor 2, contoh nomor 2 soal. Misalnya punya angka min 15 kali 11 dikali min 4. Nah, ini yang paling gampang. Kita kalikan dulu mana dengan mana ini. Ya, betul. Min 15 kali 4. Berapa nih? Min ketemu min positif ya. Positif berapa? 60. 15 kali 4 kan 60. Baru dikalikan 11. Berarti 660. Mudah kan? Nah, gampang sekali ya. Sekarang nomor 3 contoh. 111 dikali min 25 dikali 3 dikali min 4. Nah, yuk cepet-cepetan. Ya, betul. Mana yang dikalikan dulu? Nih, 111 kali 3. Terus min 25 kali min 4. Nah, 111 kali 3 berapa ya? 3. Min 25 kali min 4 berapa ya? Oh, gampang. Min kali min plus 25 kali 4 100. Berarti ini 100. Gampang kan? Berarti berapa itu? 33300. Berarti 33.300. Jadi kalian bisa menerapkan sifat-sifat komutatif, asosiatif maupun unsur identitas pada operasi hitung perkalian maupun pembagian dengan gampang. Ya, gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai distribusi perkalian. Saya hapus dulu. Nah, distribusi itu artinya apa toh? Dijabarkan. Nah, dijabarkan. A kali B ditambah C. Ini bisa dijabarkan ya dengan A kali B ya ditambah A kali C. Nah, misalnya saya punya angka 3 kali 10 ditambah 5. Nah, berarti hasilnya 3 kali 10 ditambah 3 kali 5. Berapa ini? 30 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, kebalikan dari distribusi, contoh, kebalikan distribusi. Kebalikan sifat distribusi maksudnya ya. Contoh pada soalnya seperti ini. Misal nomor 1. 37 kali 11 ditambah 37 kali 24 dikurangi 37
dikali 25. Maaf, dikali 25. Nah, gini ya. Kalian tidak usah hitung satu persatu, lama ya. Nah, kita pakai aja kebalikan dari distribusi. Tadi kan ini berupa dijabarkan. Sekarang kita peringkas lagi kebalikannya. Ini angka yang sama apa ini di masing-masing kurung ya? Di masing-masing kurung angka yang sama apa? Oh, 37. 37 kita keluarkan. Nah, terus kali, karena unsurnya ini apa, kali, perkalian ya, kali dalam kurung 11 ditambah 24 dikurangi 25. Jangan lupa. Nah, 25-nya negatif ya anak-anak ya. Nah, berarti di sini kita tulis lagi 37 kali ini dihitung sendiri nih. Berapa itu? 11 tambah 24, 35 dikurangi 25, 10. Hasilnya 370. Gitu ya anak-anak ya. Nah, contoh soal nomor 2. (15 kali 27 dikurangi 15 kali 12 per 5 kali 27 ditambah 5 kali 13. Oke. Nah, kita pakai cara yang tadi, pakai kebalikan dari distribusi. Kita dari atas dulu, dari pembilangnya dulu. 15 kali 27 dikurangi 15 kali 12. Kita keluarkan namanya 15, betul. Kemudian 27 dikurangi 12. Nah, yang bawah sekarang kita keluarkan angka berapa? 5. 5 kali 27 ditambah 13. Nah, ini kan gampang nih ya. Sudah, berarti ini bisa kita, ini dikurangi dulu nih, 15 dikali berapa nih? 27 dikurangi 12, betul ya, 12 ya, 15. Yang bawah 5 kali 27 dikurangi 13 berapa? 14 ya. Nah, ini bisa kita pakai cara menyederhanakan. Ini dibagi, ini bisa, ini dapat 3, ini dapat 1 ya toh. Jadi hasilnya nanti bisa kalian peroleh sendiri dengan cara yang gampang. Jadi kita nggak perlu menghitung satu persatu, kita pakai aja cara yang paling sederhana gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk soal-soal PR-nya nanti Bu Sari share ke grup ya. Untuk sekian dulu materi hari ini. Kita nanti akan masuk ke materi pangkat dan pecahan di video selanjutnya. Nah, alhamdulillah cukup sekian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.